Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Catch 'em all. Hai, perkenalkan nama saya Rando Patrianto, NIM 211206-2023, kelas D12, melakukan kuliah inovasi pembelajaran IPS di SD, dosen pengempu Ibu Eliana Yunita Seren MPD, kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema pekerjaan di sekitarku. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi inti: 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. 3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematik, dan logis dalam karya yang estetik, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar 3.3 Mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan menghubungkannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, di video kali ini kita belajar di kelas 4 SD, tema 4, subtema 2, berdasarkan kegiatan ekonomi. Pengertian dan penjelasan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri. Tidak ada seseorang pun dapat membuat semua barang yang dibutuhkan. Manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ada kerjasama antara orang yang satu dengan orang lainnya. Kerjasama itu saling melengkapi. Jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan Malaysia meliputi 3 kegiatan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi. Menurut pengertian ekonomi, produksi adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produk disebut produsen. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan produksi. Yang kedua, distribusi. Distribusi merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Orang yang dilakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan usaha manusia agar dapat memenuhi kebutuhan barang atau bahkan juga kebutuhan jasa. Kegiatan konsumen merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara berangsur-berangsur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.
Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi dikatakan sebagai konsumen. Berikut adalah contoh kegiatan konsumen. Berikut adalah video kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, jumpa lagi di channel M3 House. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang beragam kegiatan ekonomi. Apakah teman-teman sudah tahu apa sih kegiatan ekonomi itu? Ya, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ini berhubungan dengan beragam pekerjaan manusia. Dikarenakan setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka masyarakat memiliki pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Mari kita bahas 3 jenis kegiatan ekonomi. Pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan kegiatan menghasilkan jasa. Kegiatan yang menghasilkan barang adalah kegiatan yang berupa jenis pekerjaan masyarakat yang dapat menghasilkan atau menciptakan barang. Contohnya adalah petani. Petani bercocok tanam untuk menghasilkan padi. Peternak. Peternak merawat hewan supaya dapat menghasilkan daging, susu, dan juga telur. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah jenis pekerjaan masyarakat yang tidak menghasilkan barang, namun sangat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya adalah dokter. Dokter sangat berjasa dalam mengobati orang yang sakit. Guru. Guru juga merupakan pekerjaan yang berjasa dalam mengajar dan mendidik para siswa. Orang yang melakukan kegiatan produksi atau yang menghasilkan barang atau jasa disebut sebagai produsen. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan mendistribusikan barang dan jasa adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Contohnya adalah berdagang atau berjualan. Orang yang bekerja mendistribusikan barang dan jasa disebut sebagai distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan barang serta jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Kita semua adalah konsumen, karena setiap hari kita pasti mengkonsumsi sesuatu. Misalnya, pada saat makan, kita mengkonsumsi bahan makanan yang dihasilkan oleh produsen dan dijual oleh para pedagang. Berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan produksi. Yang pertama adalah bidang pertanian. Pertanian ini dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian palawija dan pertanian hortikultura. Pertanian palawija adalah pertanian yang menanam beragam kacang-kacangan dan juga kedelai. Sedangkan pertanian hortikultura yaitu pertanian
yang menanam beragam jenis sayuran serta buah-buahan. Kedua adalah bidang perkebunan. Bidang perkebunan biasanya berada di daerah dataran tinggi. Contohnya adalah perkebunan kopi dan perkebunan teh. Ketiga adalah bidang kehutanan. Bidang kehutanan biasanya berhubungan dengan pepohonan besar seperti jati, mahoni, dan pinus. Pohon pinus ini adalah bahan dasar untuk pembuatan bubur pinus yang akan dicetak menjadi kertas, biasa disebut dengan pulp. Keempat, bidang perikanan. Bidang perikanan ini dibagi menjadi dua, yaitu air tawar dan air asin. Contoh perikanan air tawar adalah lele, wader, mujair, nila, dan ikan mas. Sedangkan perikanan air asin, contohnya adalah tongkol, tuna, tenggiri, dan cumi-cumi. Kelima adalah bidang peternakan. Contoh hewan yang diternakan adalah ayam, sapi, kambing, domba, dan bebek. Keenam adalah bidang pertambangan. Bahan pertambangan di Indonesia sangatlah banyak. Contohnya adalah emas, minyak bumi, baja, nikel, dan lainnya. Ketujuh adalah bidang industri. Bidang industri ini dibagi menjadi tiga. Industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Contoh industri kecil adalah industri yang hanya memerlukan modal kecil, seperti industri pembuatan tempe dan tahu. Industri menengah. Industri menengah adalah industri yang membutuhkan modal sedang. Contohnya adalah pabrik tas. Sedangkan industri besar adalah industri yang membutuhkan modal yang sangat besar. Contohnya adalah PT Dirgantara, yaitu perusahaan yang membuat pesawat terbang. 8. Bidang jasa dan pelayanan. Bidang jasa dan pelayanan adalah bidang ekonomi yang berhubungan dengan produksi yang tidak menghasilkan barang, namun menghasilkan jasa. Contohnya adalah travel kendaraan, rental pengetikan, salon, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bidang ekonomi yang berhubungan dengan distribusi, yaitu bidang perdagangan. Contoh bidang perdagangan adalah pasar tradisional dan pasar modern. Contoh pasar tradisional adalah PD Pasar Jaya. Sedangkan contoh pasar modern adalah supermarket dan juga mall. Ada juga perdagangan ekspor-impor. Perdagangan ekspor adalah menjual hasil produksi ke luar negeri. Sedangkan impor adalah mendatangkan hasil produksi luar negeri ke negara kita. Demikianlah pembahasan tentang beragam kegiatan ekonomi. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video-video Entry House selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe ya. Sehingga kalian akan selalu mendapatkan info terbaru video-video bermanfaat berikutnya. Sekian dan terima kasih.